Mungkin sangat pantas jika petarung ini dicap sebagai fighter paling kejam. Bahkan dari saking kejamnya, UFC sampai mengeluarkannya karena ia dengan sengaja ingin mencederai lawannya. Sometimes is those guys like the other guy's fault, or does he really just hold too long? He definitely holds too long. Yeah, I just think when he's in competition, man, he just doesn't want to let it go. Dan seperti apa kejamnya, inilah video lengkapnya. Palhares has a collection of legs back home and he's out. And how about that? 30. Технические действия Пальхарес сделал просто великолепно, сдается вот так вот. Seperti inilah kejinya petarung ini. Meski wasit sudah melerainya, namun ia terus mengunci lawannya. Sepertinya ia memang ingin mengakhiri karir lawannya. Tidak hanya sekali, bahkan petarung ini sudah berkali-kali melakukan kuncian berbahaya itu. Lebih parahnya, lawannya banyak yang sampai patah. See, he grabs a hold of it. Mike Pierce is fucked. He's tapping. He's still holding. But that's all in slow motion. Melihat biadabnya petarung ini, hingga orang-orang menilai berani melawannya sama saja berani pensiun. Sensacional bateu. Que show de bola do Rosimar Toquinho. Que coisa linda, hein? O Fábio Negócio que não esperava essa chave de pé, foi muito rápido. Karena memang benar adanya, petarung ini sudah banyak memakan korban. Bahkan karena ulahnya, hingga beberapa kali ia dipecat dari promotor laga MMA, termasuk UFC memilih memecat petarung ini. Brazil, Rosimar Toquinho Palhares. Ya, fighter tanpa belas kasihan itu bernama Rosimar Palhares, fighter keji dari Brazil. Palhares memang sangat ahli soal kuncian, karena ia memang murni atlet luta livre, yakni bela diri dan juga gulat kuncian dari Brazil. Bahkan ia sudah menyandang sabuk hitam. Tidak hanya itu, Palhares juga ahli bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Pronto, porque o jiu-jitsu que deu a condição de comer e beber a hora que nós quer. Dengan dua bela diri itulah sempurnalah bakat Rosimar dalam hal kuncian. Namun sayang, keahlian yang ia miliki malah membuat petaka bagi orang lain. Karena ulahnya, hingga banyak fighter yang tidak mau melawannya. Karena mereka sadar bahwa melawan Palhares sama saja melawan kematian. Mas ali, bicho, tá sentindo muito o joelho aí o Flávio de 5 minutos. Bahkan di awal karirnya pada tahun 2006, Palhares sudah membuat lengan lawannya cedera parah dan korbannya saat itu yakni Renan Moraes. Foi o Toquinho, já foi pra cima, cinturou, jogou pro chão. Caiu na guarda. Buscando a luta. Achou. Buscou Armlock. Girou bem, Renan parece conseguir defender. Não encaixou para Armlock. Kuncian itu memang sangat berbahaya. Terlihat sekali bagaimana tangan Moraes tak bisa digerakkan. Tidak sampai di situ, 6 bulan berikutnya Palhares kembali memakan korban. Kali ini yang menjadi tumbalnya yakni Claudio Matos. Namun kali ini kakinya yang sampai patah. Buscou Armlock. Girou bem, Renan parece conseguir defender. Não encaixou para Armlock e finalizou. Di awal karirnya saja sudah seperti ini. Bagaimana nantinya? Petarung ini memang super biadab. Bagaimana tidak, di laga berikutnya 4 bulan kemudian Palhares malah ingin membunuh lawannya, yakni Helio Deep. Palhares saat itu terus mencekik lawannya meski sang wasit sudah memintanya untuk berhenti. Atas kejiran itu hingga membuat tim lawan naik ke atas ring dan hampir bentrok. Tak sampai di situ, 5 bulan kemudian Palhares kembali memakan korban. Kali ini Flavio Luis Moura yang kini menjadi korbannya. Bom ataque aí do Flávio Moura, mas o Toquinho já botou para baixo. No double leg aí. BTT, perdão. Já foi pro braço aí, ó. Foi pro braço tentando esticar muito bem pro braço. Mas o Flávio já tá dando bate-estaca aí pra bater. Mas o Toquinho tá girando pra... Já botou na chave de calcanhar.
Tá no calcanhar, opa, pegou. Kuncian mematikan itu hingga membuat lutut lawannya terkilir dan tak bisa berjalan. Tá certo o Shaolin. Muito bem, muito bem. Mas aí o Toquinho já foi para arrebentar também, arrebentou o joelho dele. Memang sungguh parah petarung ini, dan baru kali ini Smart Factor saya menemukan fighter yang sekejam ini. Dan tunggu saja Smart Factor, karena masih banyak lagi korban dari petarung ini. 5 bulan kemudian setelah Palhares menghancurkan lawannya, kali ini ia kembali naik ring dan kembali memakan korban. Fabio Nascimento, petarung gempal yang nantinya ini juga bakal dipatahkan kakinya. Tenta chute alto, vai para as pernas e no double leg, hein? Roubou a entrada, derrubou muito bem. Toquinho foi no single leg, ó, levantou e botou de novo para baixo. O roxo sprawl do Negão, joelhada do Toquinho. Voltou, ele foi para as costas. Já saiu no pé, ó. Olha que chave de pé linda. Chave de pé, calcanhar, pegou no calcanhar. Sensacional, bateu. Que show de bola. Dan benar saja, Fabio akhirnya dibuat patah kakinya oleh Palhares. Por dentro da perna do... Nem esperava, o Fábio Negócio que não esperava essa chave de pé, foi muito rápido. Olha que show do Toquinho, que espetáculo Toquinho, hein? Chave de calcanhar, hein? Tak sampai di situ, beberapa jam kemudian saat Palhares masuk laga final dalam perebutan Fury FC di kelas menengah, yakni dengan melawan Daniel Acaccio, yang tak lain adalah seniornya, Palhares hampir saja membuat kaki lawannya itu patah. Colocou single leg, hein? Mas o Daniel é muito rápido. E olha que sequência sensacional. E já foi pro pé. Partiu pro especialidade dele. Especialidade dele. Bateu e terminou. Beruntung lawannya ikut memutar. Jika tidak, dipastikan kakinya juga patah. Dari laga inilah hingga promotor UFC dengan beraninya mengontrak sang pencabut ajal ini. Dan benar saja, di awal karirnya di UFC, Palhares langsung memensiunkan lawannya dan korbannya, yakni Ivan Salaverry. Pasalnya, kuncian Palhares hingga membuat bahu Ivan terkilir. Salaverry makes an explosion to move. He's going to try to twist around. Great transition. Baru masuk UFC langsung memakan korban. Tidak sampai di situ, 2 tahun berikutnya dalam UFC 111, Palhares kembali memakan korban. Kali ini yang menjadi korbannya yakni Thomas Drawal, fighter yang juga ahli dalam hal kuncian. Thomas Gorilla Drawal. Namun sayang, saat berhadapan dengan sang pencabut nyawa ini, Thomas malah dibuat cedera parah kakinya. Justifiably so. Huge mistake. And look out for the legs. He's got it. Tap, 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 tap. Oh. He didn't let go. Oh, man. Gorilla Drawal. Let's take a look at it. And Drawal made a mistake. Tak lama setelah mematahkan Thomas, Palhares kembali memakan korban. Kali ini dalam laga grappling. Dan korbannya yakni David Evelyn. Kuncian mematikan itu hingga membuat betis David cedera parah. Dan yang membuat shock, keesokan harinya Palhares kembali memakan korban. Kuncian itu hingga membuat lutut lawannya terkilir. Dan yang lebih parah lagi Smart Fighter dari korban Palhares ini yakni Mike Pierce. Pasalnya kuncian itu hingga membuat lutut lawannya cedera parah. Bahkan keesokan harinya Mike mengumumkan pensiun dari UFC. Dan itu adalah ulah Palhares. What he does here. See, he grabs a hold of it. Mike Pierce is already done. He's tapping. He's still holding. But that's all in slow motion. Melihat kejadian itu, hingga Dana White, sang big boss UFC, juga memilih memecat Palhares.
karena ia tahu bahwa Palhares sangat berbahaya jika diteruskan berada di UFC. Tak jera meski sudah dikeluarkan dari UFC, kekejaman Palhares kembali berulah di promotor barunya, yakni di WSOF. Kali ini yang menjadi korbannya yakni Jon Fitch. As we get ready for round one. I already said it, he looks so good with his striking, but Holman, oh, he's got to pull that leg. Fitch should simply push the foot to the side, peel that foot and lock your legs. And also, you want to, knee bar. This could be trouble. Palhares could be trouble. He's got him. That's it. He's got him. Kuncian berbahaya itu hingga membuat kaki Jon sampai bengkok. Setelah laga itu, kekejaman Palhares kembali berulah. Kali ini yang hampir dibuat pensiun yakni Jake Shields. Dan sekali lagi, Palhares tidak melepas kuncian meski wasit sudah melerainya. Atas insiden itu, akhirnya Presiden WSOF menemukan kejanggalan terhadap kepribadian seorang Palhares. Dan benar saja, ternyata Palhares memiliki kelainan mental, lebih tepatnya yakni psikopat, kepribadian yang tidak memiliki empati dan penyesalan. Melihat itu, hingga sang promotor memilih untuk memecatnya. Namanya juga sudah kelainan mental. Akhirnya Palhares kembali memakan korban di promotor barunya. Kali ini yang menjadi korbannya yakni Alexei Ivanov. Dan Ivanov adalah korban terakhir dari sang penjemput ajal ini. Проход по две ноги. И ошибается бразилец. Тут же ищет пятку. Пошел болевой прием. Действие Palhares делает просто великолепно. Сдается вот так вот. 16-я победа Руsimara Palharesa. Menurut Anda Super Fighter, jika Palhares dibawa ke Indonesia, kira-kira siapa yang cocok dihadapkan dengannya? Boleh Anda komen di bawah ini. Let's get her!